Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita dapat bertemu, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh warga Kota Pekanbaru yang saya hormati dan juga yang saya cintai tentang perkembangan wabah virus COVID-19 di Kota Pekanbaru tanggal 3 April 2020. Jumlah orang yang tercatat sebanyak 1.349 orang, dan ini bertambah 2 orang dari hari sebelumnya. Jumlah orang dalam pemantauan 1.289, tidak ada penambahan dalam 1 kali 24 jam. ODP proses pemantauan sebanyak 1.256, berarti menambah 2 orang dibanding 1 kali 24 jam. Selesai pemantauan sebanyak 33 orang, hari sebelumnya 31, berarti juga menambah 2 orang. Jumlah PDP, pasien dalam pengawasan, 56 orang, ini bertambah 2 orang dari 1 hari sebelumnya. Ini terlihat bahwa PDP yang terjadi penambahan 2 orang ini bukannya dari ODP, tetapi adalah dari pasien baru di luar ODP dari 1 hari sebelumnya. PDP yang masih dirawat 42 orang, hari sebelumnya 40. Ada penambahan tadi yang 2. PDP yang meninggal dunia 1 orang. Pemula periksa 1 orang hari 1 hari yang lalu, dan hari ini 0. Yang sehat 13 orang, tidak ada penambahan, masih sama dengan 1 hari yang lalu, tanggal 2 April 2009. Total kasus positif COVID-19 berjumlah hari ini 4 orang, sama dengan tanggal 2 April 2020. Dari 4 orang yang positif, dirawat 3 orang, meninggal tidak ada, sembuh alhamdulillah 1 orang. Kami sampaikan juga lebih lengkap tentang inisial pasien yang positif. Positif 1 adalah Tuan MM, umur 63 tahun, warga Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Jaya. Saat ini sudah sembuh dan telah kembali ke keluarga. Pasien positif 2 COVID-19, Tuan AH, 45 tahun, warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Mertoy Damai. Sebelumnya pasien pernah tinggal di Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tampan. Pasien saat ini dirawat isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Pasien 3 positif COVID-19 adalah Tuan TS,
31 tahun, warga Kelurahan Tangkarang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, saat ini dirawat isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Pasien 4 positif COVID-19, Nyonya R, 58 tahun, warga Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tampan. Sebelumnya pernah tinggal di Kecamatan 50. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Hari Kamis, tanggal 2 April 2020, satu orang PDP meninggal dunia, Nyonya NEH, 51 tahun, warga Kelurahan Tanjung Uru, Kecamatan 50. Hasil uji swab belum keluar dari Balitbang Kes. Pasien dirawat sejak tanggal 30 Maret karena memiliki gejala namun tidak memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit. Kami laporkan juga pada Bapak Ibu sekalian, saat ini sebaran orang dalam pemantauan maupun juga PDP di Pekanbaru sudah sudah seluruh kecamatan Pekanbaru. Yang tertinggi ODP di Kecamatan Tampan sebanyak 161 kasus. PDP yang tertinggi juga di Kecamatan Tampan dengan 10 kasus. Positif COVID-19 terbanyak juga di Kecamatan Tampan dengan 2 kasus. Bapak Ibu berbahagia, kami informasikan juga pemerintah kota bersama dengan pemerintah provinsi Riau telah menetapkan rumah sakit rujukan pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Rumah Sakit Madani yang beralamat di Jalan Peruda Sakti, Kecamatan Tampan, dikonsentrasikan untuk merawat pasien PDP COVID-19 dengan kapasitas 70 tempat tidur. Di samping itu kami juga pemerintah kota menyediakan rumah sehat, yaitu rumah untuk isolasi sementara, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Malaysia dan juga bagi pasien ODP yang saya ulangi, bagi orang-orang yang berstatus ODP yang membutuhkan isolasi bila mana tidak mampu untuk melakukan secara mandiri di rumah bersama keluarga. Alamat rumah sehat tersebut yaitu Rumah Susun Pemerintah Kota di Kelurahan Rejosari, Tenayan Raya. Selama masyarakat yang menjalani isolasi sebagai ODP di rumah sehat tersebut, semua kebutuhan dan juga biaya dan kebutuhan logistik ditanggung oleh pemerintah kota. Bapak Ibu berbahagia, dengan mencermati, memperhatikan di lapangan maupun juga dengan angka-angka yang telah kita sampaikan tadi di depan, ini masih menunjukkan bahwa pertumbuhan, peningkatan atau eskalasi dari PDP positif ini semakin bertambah.
Maka oleh sebab itu, pemerintah kota sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk percepatan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Pertama, mempertegas kembali kepada masyarakat untuk mandiri, tetaplah di rumah, belajar, bekerja, beribadah di rumah sebagaimana perintah Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kami mencermati karena kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19 ini masih sangat rendah. Maka kami pemerintah kota sedang mempersiapkan dengan Forkopimda bersama-sama untuk memberlakukan jam malam di Kota Pekanbaru. Yang ketiga, bila mana usaha upaya di atas masih belum menunjukkan hasil yang baik untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, maka pemerintah kota telah mempersiapkan untuk tindakan yang lebih tegas lagi, yaitu merumahkan seluruh lapisan masyarakat Kota Pekanbaru. Sekali lagi, merumahkan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Pada saat kebijakan ini diberlakukan, tentunya kebijakan untuk ini mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, yaitu PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sekali lagi, dasarnya adalah untuk memahami dan memperdalam pemahaman agar mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini dengan memahami apa yang disebut oleh Bapak Presiden pembatasan sosial berskala besar. Ini kita terjemahkan dengan merumahkan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Bila mana ini kita lakukan, maka yang terdampak ekonomi di dalam melaksanakan kebijakan itu khususnya kepada masyarakat miskin, rawan miskin, dan yang terdampak itu akan logistik, kebutuhan logistiknya akan ditanggung oleh atau disediakan, ya, disediakan oleh pemerintah kota. Saat ini kami pemerintah kota, jajaran pemerintah kota sedang melakukan validasi data terhadap keluarga-keluarga yang tergolong kepada tadi masyarakat miskin, rawan miskin, dan terdampak. Ini untuk data sementara ada 36.866 KK dengan kurang lebih 200.000 jiwa. Sekali lagi, tentunya kebijakan ini kita ambil bila mana secara mandiri, secara masyarakat kita masih belum menyadari betapa bahayanya, mematikannya COVID-19 ini. Maka oleh sebab itu kita akan memberlakukan kebijakan yang tadi, yang terakhir. Sekali lagi, kami pemerintah kota mengajak kita semua warga kota, terutama para jajaran umarok, pemimpin di semua tingkatan, kemudian ulama, para cendekia, untuk bersama-sama rakyat, umarok, ulama, rakyat. Mari kita bersama-sama dan bekerja sama
memerangi sekali lagi, mari kita bersama-sama memerangi penyebaran COVID-19 ini dengan memutus mata rantai agar penyebaran COVID ini bisa berkurang dan berhenti. Sekali lagi, kami menghimbau untuk kita semua, jadilah pejuang, jadilah pahlawan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini di Kota Pekanbaru. Untuk tujuan tentunya menyelamatkan jiwa dan nyawa pribadi kita, diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat di sekeliling kita, serta seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan juga melindungi kita dari bahaya COVID-19 ini. Bapak berbahagia, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana kami menyampaikan kurang tersusun secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.